Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hidun Khadijah. Buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal ya. Saya merupakan mahasiswa PPAK Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait manajemen risiko perusahaan nih teman-teman. Teman-teman di sini apakah ada yang udah pernah mencoba untuk berinvestasi pada sebuah perusahaan? Sebelum kita melakukan investasi di sebuah perusahaan, perlu diketahui ya teman-teman bahwa selalu ada risiko di setiap investasi. Ada risiko eksternal maupun ada risiko internal. Oleh karena itu, kita tuh harus melakukan mitigasi dan melihat nih bagaimana perusahaan yang akan kita jadikan tempat investasi tersebut melakukan manajemen atas risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Namun, sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu diketahui ya teman-teman, video ini hanya untuk keperluan tugas kuliah saja, bukan untuk saran kepada teman-teman untuk mengambil keputusan atas berinvestasi atau dalam pengelolaan keuangan ya. Oke, jadi manajemen risiko itu apa sih? Nah, manajemen risiko ini merupakan proses identifikasi, lalu mengevaluasi, mengendalikan, dan mengurangi resiko yang bisa menjadi penghalang untuk suatu perusahaan mencapai sebuah tujuan. Dalam hal ini, biasanya perusahaan melakukan tindakan untuk pengelolaan resiko nih teman-teman. Nah, perusahaan ini melakukan pengelolaan resiko yang dapat mengaruhi keberhasilan dari operasional, finansial, reputasi, tujuan dari jangka panjang, dan juga melakukan langkah-langkah apa saja yang tepat untuk mengeliminasi resiko tersebut ataupun meminimalisir adanya resiko-resiko yang lebih parah di kemudian hari yang dikhawatirkan akan berimbas nih pada profit dari perusahaan tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ngasih contoh nih ke teman-teman. Di sini saya akan menggunakan contoh PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk atau inisialnya itu adalah KLS. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mendownload dulu nih prospektus KLS di IDX. Di dalam prospektus tersebut akan tersaji lengkap nih teman-teman mengenai kegiatan perusahaan yang disebarluaskan kepada umum atau kepada calon investor dalam IPO atau Initial Public Offerings, baik saham maupun obligasi. Nah, di dalam prospektus tersebut juga terdapat profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik, termasuk juga risiko perusahaan nih teman-teman. Dalam prospektus ini sebenarnya tersaji banyak banget faktor-faktor resiko nih ya teman-teman. Saya bakal sajikan di samping kanan sini. Oke, jadi di dalam prospektus KLS ini banyak banget tersaji berbagai faktor resiko nih teman-teman. Di antaranya itu ada resiko utama, resiko usaha, terus ada resiko investor, terus juga ada resiko umum. Nah, masing-masing dari resiko tersebut itu ada poin-poinnya nih teman-teman. Saya sajikan di sebelah sini ya. Nah, untuk resiko resiko utama ini di antaranya ada resiko melemahnya permintaan angkutan laut di dalam negeri. Kemudian ada beberapa poin untuk resiko usaha. Nah, untuk resiko usaha ini dia menjelaskan bahwa sifatnya itu material, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan dan anak perusahaan. Di dalamnya itu ada sekitar 7 poin. Yang pertama, resiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkutan perairan, kemudian resiko kendala teknis dan non-teknis, kemudian resiko ketersediaan dan kualifikasi SDM yang memiliki keahlian khusus, kemudian ada resiko kondisi alam dan bencana alam, kemudian ada resiko kecelakaan maritim, kemudian juga ada resiko persaingan dan resiko investasi atau aksi korporasi. Kemudian juga ada resiko perubahan teknologi dan resiko terhadap cost operan pada kegiatan operasional. Nah, kemudian setelah itu ada resiko umum juga nih teman-teman. Ada 5 poin disajikan di sebelah sini, dan resiko bagi investor juga yang terdiri dari 4 poin. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal lebih fokus untuk bahas resiko usahanya, yaitu yang ada di poin kedua, resiko teknis dan non teknis. Itu nih teman-teman. Nah, dalam prospektus sendiri sebenarnya udah dijelaskan nih teman-teman bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan ini emang memiliki resiko terkait
hal teknis maupun non teknis. Nah, untuk kendala secara teknisnya itu yang dihadapi yaitu kondisi dan ketersediaan fasilitas pendukung armada laut untuk pengangkutan guna memenuhi kewajiban kontrak kepada pelanggan. Nah, untuk kendala non teknisnya sendiri yaitu masalah keamanan, keselamatan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap operasional dan finansial perseroan seperti kondisi cuaca dan lautan yang dapat berubah secara signifikan. Nah, dengan begitu, hal ini mengakibatkan perseroan tidak dapat menjamin secara pasif terkait kondisi non-teknis tersebut. Adapun kendala teknis dan non-teknis akan memberikan dampak terkait hambatan ataupun pemberhentian kegiatan operasional perusahaan. Nah, untuk terkait kendala teknis dan non-teknis yang sudah dipaparkan di dalam prospektus dan yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira menurut teman-teman di sini, apakah hal tersebut berdampak pada laporan keuangan perusahaan? Tentunya iya ya teman-teman, jadi ada dampaknya ke dalam laporan keuangan perusahaan nih teman-teman. Dari resiko kendala teknis maupun non-teknis tadi berdampak di beberapa akun laporan keuangan nih ternyata teman-teman. Jadi tadi udah disebutkan ya teman-teman di prospektus kalau secara teknis itu termasuk kondisi dan ketersediaan fasilitas pendukung armada laut untuk pengangkutan guna memenuhi kewajiban kontrak kepada pelanggan. Nah, di sini perusahaan ini jadi memiliki kewajiban kan ya teman-teman yang seharusnya masih harus diberikan kepada pelanggan, di mana perusahaan ini udah menerima uang muka nih atas jasa yang akan diberikan kepada pelanggan, namun terhambat seperti itu kan karena kendala teknis. Sehingga dalam laporan keuangan ini akan berdampak nih teman-teman kepada akun uang muka pendapatan pada posisi liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Kemudian yang kedua, kendala secara non-teknis yaitu masalah keamanan dan keselamatan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap operasional dan finansial perseroan, seperti kondisi cuaca dan lautan yang dapat berubah secara signifikan. Nah, dari kendala tersebut, perusahaan ini nggak dapat mengontrol nih teman-teman resiko tersebut kan, karena kayak itu tergantung alam seperti itu kan. Sehingga pada laporan keuangan ini akan berdampak pada laba ruginya nih teman-teman dan penghasilan komprehensif konsolidasian, khususnya pada penurunan pendapatan dan juga biaya umum dan administrasi yang terus berjalan sehingga perusahaan akan memperoleh penurunan laba. Kemudian, atas kondisi yang ditimbulkan dari resiko teknis dan non-teknis juga sangat bisa berdampak nih teman-teman kepada posisi cash flow, di mana cash inflow akan terhambat. Oke, jadi sampai sini saja mungkin penjelasan dari saya seputar resiko usaha dalam sebuah perusahaan. Semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua sebagai pengetahuan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.